Right, listen carefully. Gather whoever can walk or move and get away from the payload immediately. They said stay. Halo semua, selamat datang di channel The Pot Film. Pada video kali ini kita akan membahas film berjudul Army of the Dead. Film ini adalah sequel dari film Army of Thieves, yang akan melanjutkan petualangan dari Ludwig Dieter. Army of the Dead menceritakan tentang sekelompok orang yang mendapatkan misi mengambil uang di Las Vegas. Namun, area itu telah dilanda wabah zombie yang membuat sebagian besar penduduk berubah menjadi zombie dan meluluh lantakkan Las Vegas. Cerita bermula dari Scott Watt yang diperankan oleh Dave Bautista. Dia adalah seorang mantan tentara pembasmi zombie, yang kini memilih hidup sebagai penjual burger di tengah wabah zombie yang melanda. Hingga suatu ketika, ia mendapat tawaran sebuah misi dari seorang pemilik kasino bernama Blee Tanaka yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada, untuk masuk ke wilayah zombie dan mengambil uang di dalam kasino. Sebagai imbalannya, ia dan beberapa orang lainnya diiming-imingi hadiah uang yang cukup besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Berikut alur ceritanya. Cerita diawali oleh sekelompok mobil militer yang salah satu mobil itu membawa sebuah kontainer yang tidak diketahui isinya. Sementara itu, diperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja menikah. Ketika di dalam mobil, pengantin wanita itu memberikan layanan kenikmatan kepada pria yang baru saja menikahinya itu. Di sisi lain, supir yang sedang membawa kontainer itu sedang berdebat dengan temannya, sehingga dia tidak memperhatikan jalan di depannya. Sementara itu, pria yang baru saja menikah dengan istri barunya, istrinya sedang memberikan kenikmatan kepada dirinya, sehingga kenikmatannya itu membuat dia tidak memperhatikan jalan di depan. Dan pada saat itu juga, kedua mobil itu tidak bisa menghindari tabrakan, yang membuat kontainer itu terlempar dari mobil itu. Ketika anggota tentara yang lain sedang mengevakuasi kecelakaan tersebut, pemimpin tentara itu mendapatkan pesan dari markasnya. Isi pesannya yaitu, jangan ada yang mendekati isi kontainer tersebut. Namun peringatan tersebut sudah terlambat, para prajurit itu sudah mendekat dengan kontainer tersebut. Tak lama setelah itu sesosok makhluk misterius keluar dari kontainer itu dan menyerang salah satu prajurit tersebut. Ternyata makhluk misterius itu adalah sesosok zombie, dan satu persatu zombie itu menggigit prajurit tersebut. Tak hanya itu, prajurit yang sudah tergigit oleh zombie tersebut berubah menjadi zombie. Tak lama setelah itu, infeksi zombie tersebut sudah menyebar ke seluruh kota, tepatnya di kota Las Vegas. Seluruh penduduk kota tersebut diceritakan sudah menjadi zombie, sehingga pemerintah mengisolasi kota tersebut dengan membangun tembok yang terbuat dari kontainer. Melihat kondisi kota tersebut yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, pemerintah berencana untuk mengebom kota tersebut dengan menggunakan bom nuklir dengan daya ledak rendah. Pemerintah berencana akan melakukan tindakan tersebut pada tanggal 4 Juli. Tanggal itu dipilih agar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan seseorang dengan badan besar sedang memasak di suatu restoran cepat saji. Pria itu bernama Scott Watt. Tak lama setelah itu, Scott didatangi oleh pria keturunan Jepang. Pria itu bernama Blee Tanaka. Tanaka secara khusus meminta kepada Scott untuk mengambil uangnya yang disimpan di dalam berangkas pribadinya yang berada di tempat kasinonya. Masalahnya adalah kasinonya tersebut berada di tempat di mana wabah zombie itu berada. Tanaka memilih Scott bukan tanpa alasan. Scott adalah prajurit yang berpengalaman untuk membunuh para zombie tersebut, dan Tanaka menawarkan imbalan kepada Scott dengan uang sebesar $200 juta jika dia berhasil membawa uang Tanaka tersebut. Sementara itu, di sebuah tempat kamp karantina diperlihatkan seorang wanita bernama Kate.
Ketika Kate sedang mencari angin dengan temannya yang bernama Gita, Gita mengajak Kate untuk pergi ke kota zombie tersebut. Gita berencana untuk mengambil uang yang tertinggal di kota itu, dan Gita akan membujuk seorang penjaga bernama Lily. Gita membujuk Lily agar dia bisa masuk ke kota itu. Tentu saja hal itu ditentang oleh Kate. Lalu ketika Scott yang sedang tertidur, di dalam mimpinya diperlihatkan bahwa istrinya sudah berubah menjadi zombie. Scott pun tidak punya pilihan selain membunuh istrinya tersebut dengan menusuk kepalanya dengan pisau. Kejadian tersebut disaksikan oleh Kate. Ternyata Kate adalah anak dari Scott. Tak lama setelah itu Scott pun terbangun dari tidurnya. Kemudian Scott pun memberitahu Tanaka bahwa dia bersedia menerima tawarannya itu. Dan Tanaka pun meminta Scott membentuk timnya sendiri. Dan di dalam tim tersebut harus ada seorang pilot dan seorang peretas berangkas. Dan Scott pun mulai merekrut tim pilihannya, termasuk Ludwig Dieter alias Sebastian sebagai peretas berangkas tersebut. Singkat cerita, tim Scott pun berkumpul di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tanaka. Dan Tanaka menjelaskan strategi untuk memasuki kasinonya tersebut yang dipenuhi oleh para zombie. Setelah itu Scott mengunjungi Kate di tempat karantina tersebut. Dan Scott meminta untuk memasukkan timnya ke zona kota zombie tersebut. Diketahui bahwa Kate mengenal beberapa orang yang bekerja di tempat karantina tersebut. Itulah alasan Scott meminta anaknya itu untuk memasukkan dia dan timnya untuk masuk ke zona zombie tersebut. Pada keesokan harinya, semua tim Scott berkumpul di tempat camp karantina tersebut. Ketika Kate mengunjungi tempat Gita, Gita tidak ada di sana. Yang ada hanya kedua anak Gita yang ditinggalkan oleh Gita. Rupanya tanpa sepengetahuan Kate dia pergi ke kota zombie tersebut. Kate yang khawatir pun meminta kepada Scott untuk memasukkan dirinya ke dalam tim. Awalnya Scott tidak mengizinkan anaknya itu mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan temannya itu. Namun Kate mengancam Scott bahwa dia akan tetap masuk ke dalam kota zombie tersebut. Akhirnya Scott pun tidak mempunyai pilihan selain memasukkan anaknya itu masuk ke dalam timnya. Tak lama setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kota zombie tersebut. Ketika masuk mereka sudah disambut oleh seekor harimau. Namun bukan harimau biasa, melainkan harimau yang sudah berubah menjadi zombie. Namun harimau itu tidak menyerang mereka dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, pemandu mereka yang bernama Lily menembak salah satu anggota Scott yang tidak lain penjaga di kamp karantina tersebut. Lily yang sudah mengetahui semua karakter zombie di sana bermaksud untuk menjadikan petugas itu tumbal untuk zombie tersebut. Tindakan Lily ini bukan tanpa alasan, karena Lily tahu bahwa petugas itu suka menindas dan memperkosa para kaum wanita yang bermukim di kamp karantina tersebut. Tak lama setelah itu, zombie jenis alpha muncul untuk membawa petugas tersebut. Diketahui bahwa zombie jenis alpha ini berbeda dengan zombie biasa. Mereka memiliki akal dan pergerakan mereka sangat cepat. Lalu petugas itu dibawa oleh zombie alpha tersebut ke dalam tempat persembunyian mereka. Tak hanya itu, para zombie ini memiliki raja dan ratu. Dan raja zombie itu menjadikan kota itu menjadi kerajaannya. Singkat cerita, Scott dan timnya tiba di gedung kasino tersebut. Di dalam gedung tersebut sudah dipenuhi oleh para zombie yang sedang berhibernasi, berbeda dengan zombie alpha. Jenis zombie ini tidak memiliki akal dan mudah untuk dibunuh. Karena takut para zombie terbangun dari tidurnya, Lily memerintahkan para anggota tim untuk mematikan cahaya dari senjata mereka. Dan dengan berhati-hati, mereka pun masuk ke dalam gedung tersebut. Hingga salah satu anggota mereka yang bernama Chamber tidak sengaja membangunkan salah satu zombie di sana.
Kemudian Chamber membunuh zombie tersebut. Namun tindakannya itu membuat zombie yang lain terganggu, sehingga semua zombie tersebut berusaha untuk membunuh Chamber. Ketika Chamber akan menyelamatkan diri ke ruangan yang ada di sana, anggota lain yang bernama Martin menutup dan mengunci pintu itu sehingga Chamber terjebak bersama para zombie itu. Rupanya di dalam tim mereka ada seorang pengkhianat, dan pengkhianat itu adalah Martin. Kemudian Chamber pun berusaha menerobos melewati jendela di ruangan itu. Namun upayanya itu tidak berhasil. Karena jumlah zombie yang terlalu banyak, Chamber pun tidak mampu melawan para zombie tersebut. Kejadian itu disaksikan oleh sahabatnya yang bernama Guzman. Guzman yang tidak tega melihat Chamber yang akan berubah menjadi zombie. Dia pun menembak bahan bakar yang dibawa oleh Chamber, sehingga terjadi ledakan di tempat itu. Singkat cerita, mereka pun semakin dekat dengan brankas itu, dan Sebastian menemukan blueprint yang sudah lama di sana, dan Scott meyakini bahwa ada tim lain yang dikirim oleh Tanaka ke tempat itu sebelumnya. Singkat cerita, Sebastian dan teman-temannya berhasil menemukan tempat penyimpanan brankas tersebut, dan mereka pun disambut oleh zombie yang sudah ada di sana. Kemudian Sebastian pun menembak salah satu zombie tersebut. Dia pun sangat kegirangan ketika dia berhasil membunuh zombie pertamanya. Kemudian masalah lain pun datang. Koridor tempat menuju brankas itu sudah dipasangi oleh jebakan. Kemudian salah satu anggota yang bernama Van der Rohe, dia berinisiatif untuk menangkap zombie dan menjadikan zombie tersebut sebagai umpan agar jebakan itu keluar. Dan setelah jebakan itu tidak aktif, kini giliran Sebastian untuk membuka brankas tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Martin dan Lily bertemu dengan ratu zombie tersebut. Awalnya Martin hanya ingin mengambil darah dari ratu zombie tersebut yang akan dijadikan sebagai sampel penelitiannya. Namun Martin malah memenggal kepala ratu zombie tersebut dan membawa kepala ratu zombie itu. Ketika Martin dan Lily meninggalkan tempat itu, Raja Zombie yang sedang berpatroli menemukan badan ratu zombie tersebut tanpa kepalanya. Tak hanya itu, ternyata ratu zombie itu sedang mengandung anak dari Raja Zombie tersebut, sehingga hal itu membuat Raja Zombie tersebut murka, dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh para manusia itu. Sementara itu, akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas tersebut, dan semua yang ada di sana kegirangan melihat Sebastian berhasil membuka brankas tersebut. Ketika semua orang merayakan keberhasilan Sebastian, Lily secara diam-diam menukar isi tas milik Martin yang berisi kepala ratu zombie tersebut dengan sebuah alat penghitung uang. Tak lama setelah itu, ketika mereka sedang mengangkut uang-uang itu, tiba-tiba kawanan zombie sudah berhasil masuk ke tempat penyimpanan brankas itu, dan mereka pun berusaha membunuh para zombie itu. Sementara itu, Martin dan Lily yang sedang menyelamatkan diri, Martin mengunci Lily di gedung tersebut. Dan dia mengatakan bahwa misi Tanaka sebenarnya adalah mengambil kepala ratu zombie tersebut, dan kepala zombie tersebut lebih berharga dibandingkan dengan isi uang yang ada di brankas kasino itu. Rupanya, selama ini Martin telah bekerja untuk Tanaka. Ketika Martin berjalan keluar gedung itu, dia baru menyadari ada yang berbeda dengan tasnya itu. Ketika dia membuka tas miliknya, ternyata isi dalam tas tersebut bukan kepala zombie tersebut, melainkan alat penghitung uang yang telah ditukar oleh Lily. Tak hanya itu,
Di sana Martin juga bertemu dengan harimau zombie. Seketika harimau itu langsung menyerang Martin dan memakan Martin. Sementara itu, Scott dan timnya yang akan menyelamatkan diri. Mereka terus membunuh para zombie tersebut, hingga akhirnya Guzman harus dimakan oleh para zombie tersebut. Guzman yang sudah putus asa, dia menarik pin granat yang sudah dia tanam di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Scott dan Lily pun bergegas menuju atap gedung tersebut untuk menyelamatkan diri melalui helikopter yang sudah mereka siapkan. Namun, ketika mereka sudah mencapai atap gedung tersebut, mereka dihadang oleh Raja Zombie Alpha. Dengan situasi yang sedang terpojok, Lily pun mengeluarkan kepala zombie tersebut, dan menjadikan kepala zombie itu sebagai tawanannya. I know what I'm doing. Just go. Namun ketika Lily lengah, Raja Zombie itu melempar senjatanya kepada Lily, sehingga Lily pun terpanggang oleh senjatanya itu, dan Lily pun langsung melempar kepala zombie itu dari gedung tersebut sehingga kepala zombie ratu tersebut hancur. Hal itu membuat Raja Zombie tersebut murka dan langsung memakan Lily. Sementara itu, akhirnya Kate menemukan temannya itu yang disekap oleh zombie alpha tersebut. Ketika mereka akan keluar dari gedung itu, mereka dihadang oleh petugas camp yang sudah berubah menjadi zombie. Kate pun langsung menembakkan pistolnya ke arah petugas zombie tersebut. Suara tembakan itu didengar oleh Scott, dan Scott pun bergegas menuju suara tembakan itu. Tak lama setelah itu, Raja Zombie dengan pengikutnya tiba di sana, dan Raja Zombie itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kate, dan Kate pun membunuh satu persatu zombie itu, hingga akhirnya menyisakan Raja Zombie tersebut, dan Kate pun mencoba menembak kepala zombie tersebut namun tidak berhasil. Rupanya Raja Zombie tersebut menggunakan topeng anti peluru, yang membuat peluru pistol Kate habis. Ketika Raja Zombie tersebut menyerang Kate, di waktu yang sama, Scott pun datang untuk menyelamatkan Kate. Dengan senjatanya Scott pun langsung menembak zombie itu. Dan mereka pun pergi ke atap gedung tersebut. Dan ketika mereka akan lepas landas dengan helikopter mereka, Raja Zombie itu ternyata belum mati. Dan Raja Zombie itu langsung melompat ke arah helikopter tersebut. Perkelahian antara Scott dan Raja Zombie itu pun tak terelakkan. Ketika Scott mencoba akan menembak Raja Zombie tersebut, Scott tidak sengaja menembak pilot helikopter tersebut. Bahkan Raja Zombie itu berhasil mematahkan tangan kanan Scott. Namun Scott dengan pengalaman dan kegigihannya, berhasil menembak kepala zombie tersebut. Dan di saat bersamaan, pemerintah melakukan bom nuklir ke tempat kota zombie tersebut, yang menyebabkan hentakan ledakan itu membuat helikopter itu tidak bisa dikendalikan dan jatuh. Setelah kejadian itu, pilot helikopter itu telah tewas, yang menyisakan Kate dan Scott. Namun Scott keadaannya sangat mengkhawatirkan, dan Kate sangat sedih melihat kondisi ayahnya tersebut. Tak hanya itu, ternyata ketika Scott sedang bertarung dengan Raja Zombie itu, Scott sempat tergigit oleh zombie itu, yang menyebabkan Scott berubah menjadi zombie, dengan sangat terpaksa. Kate pun menembak kepala Scott yang telah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, kota zombie yang telah diledakkan oleh bom nuklir tersebut, sudah habis tidak tersisa, dan hanya Van der Rohe yang berhasil selamat dari ledakan itu. Dengan uang yang dia dapatkan dari berangkas itu, dia pun menyewa sebuah jet pribadi untuk pergi dari kota itu. Ketika dia sedang asik-asik minum dengan para pramugari pesawat itu, dia pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, dan dia pun pergi ke kamar mandi pesawat itu, dan tanpa dia sadari, ternyata tangan Van der Rohe sempat tergigit oleh para zombie itu,
dan film pun selesai. Itu tadi adalah alur cerita film Army of the Dead. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.